Bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk apa itu namanya merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Heo, ada apa hari ini? Krisis minyak goreng. Kita bisa melihat gembar-gembor di media sosial mengenai komentar netizen atas saran dari Ibu Megawati untuk memasak dengan variasi yaitu rebusan, kukusan, tanpa menggoreng dengan minyak. Jadi ibu-ibu gak boleh berebutan, gak perlu berebutan minyak goreng. Namun jika kita menelusuri lebih dalam ke makroekonomi atau ekonomi secara luas, bahwa kenaikan harga ini berasal dari CPO atau kepanjangannya crude palm oil yang mengalami peningkatan harga. Nah, hal ini menyebabkan adanya kesenjangan harga dengan harga minyak domestik atau dalam negeri. Dan tentunya ini mempengaruhi stok atau pasokan minyak goreng dalam negeri yang akhirnya menjadi langka dan harga tentunya akan naik. Seperti yang kita ketahui bahwa harga di pasar bukan hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tetapi juga dari peraturan pemerintah. Nah, di balik daripada permintaan dan penawaran atau ketersediaan stok, ada juga dalang ternyata di balik naiknya atau kelangkaan minyak goreng ini sendiri. Yaitu ada seseorang ataupun beberapa orang yang mengizinkan adanya ekspor dan itu menyebabkan dapur di rumah kita nggak bisa ngebul dengan minyak goreng atau gorengan yang selama ini kita makan dengan begitu enaknya karena minyak tersebut harus diekspor ke luar negeri demi mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, penasaran nggak sih siapa dalangnya? Dan seberapa besar sih keuntungan yang dia dapatkan dan kerugian yang negara terima? Tetapkan tersangka atas nama WWW, IWW, MSM, MPT, PTS, dan LCW. Tersangka IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, bersama-sama dengan tersangka SM, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati, dan tersangka PTS, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022, di kantor Kementerian Perdagangan telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Multimas Nabati Asan, serta Musimas. Padahal seharusnya PE bagi perusahaan-perusahaan tersebut tidak diterbitkan. Selasa 17 Mei 2022, Lee Chin-wei ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Siapakah dia? Ia merupakan tim asistensi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang salah satu tanggung jawabnya adalah memberikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kebijakan perekonomian. Webinanto Halim Jati atau yang kita kenal sebagai Lee Chin-wei ini mengajukan atau menjadi dalang dari kebijakan tata niaga kelapa sawit di Kementerian Perdagangan, di mana ia mengusulkan adanya DMO atau Domestic Market Obligation sebesar 20% kepada para pengusaha kelapa sawit. Nah, tentunya usulan ini tak mungkin jadi atau ada tanpa persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Lalu, sebenarnya jalur apa yang ditempuh sampai Kementerian Perdagangan menyetujui kebijakan ini? Rabu 31 Agustus 2022, JPU atau Jaksa Penuntut Umum membeberkan peran mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng. Hal tersebut disampaikan saat membacakan surat dakwaan untuk terdakwa mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana.
nama Lutfi disebut puluhan kali dalam dokumen surat dakwaan. Dalam dakwaan tersebut dibacakan pada Januari 2022, M. Lutfi selaku Mendak berkomunikasi lewat ponsel dengan penasihat kebijakan atau analis pada Independent Research and Advisory Indonesia atau IRAI yang juga tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Webinanto Halim Jati alias Lin Chinwei. Dikatakan pada kurun waktu dari bulan Januari hingga Maret 2022, M. Lutfi menyetujui usulan Lin Chinwei dan meminta Indra Sari Wisnuwardana agar mulai memberlakukan insentif bagi para eksportir yang mendistribusikan minyak goreng ke Indonesia Timur secara backdate mulai dari 15 Februari 2022 berupa pemberian bobot insentif sebesar 1,2 dari jumlah normal distribusi DMO yang diajukan. Sejak kesepakatan tersebut, 5 tersangka ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi terancam pidana dari pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, Jungto pasal 18 UU nomor 31 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, pertanyaannya, berapa besar kerugian yang disebabkan dari korupsi ini? Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan perhitungan ahli akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu sebesar 18,3 triliun dengan rincian sebagai berikut. Kerugian keuangan negara sebanyak 6 triliun 47 miliar 645 700 ribu rupiah. Kerugian perekonomian negara sebesar 12 triliun 312 miliar 53 juta 298.925 rupiah. Nah, pada 31 Agustus 2022, dakwaan-dakwaan yang diberikan dan dibacakan tentu menuai kontra daripada pengacara Lin Chinwei. Apa tanggapan dari pengacara Lin Chinwei terhadap dakwaan yang tertuju kepada Lin Chinwei dan keempat tersangka yang lain? Pak Chinwei itu pertama dia tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap persetujuan ekspor dan dia juga tidak pernah memberikan persetujuan seperti yang disebut oleh di dalam surat dakwaan seolah-olah dia mempunyai kewenangan menyetujui persetujuan ekspor ini. Ini nggak benar. Ini salah satu masalah pokok. Ya, ketika mereka didakwa harus menanggung beban harus menanggung sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ya. Kerugian akibat BLT ini kan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan kerugian yang disebabkan oleh mereka. Begitu, ini tidak jelas apakah ketiga grup perusahaan ini memang untung atau tidak. Kita nggak tahu. Bahwa di dalam dakwaan ini yang tidak masuk di akal itu adalah mengenai satu situasi di ruangannya salah seorang pimpinan di Kementerian Perdagangan, orang sedang minum wine, kemudian bagi-bagi uang. Nah, bagaimana ketika Chinwei tidak ada hubungannya dengan kegiatan itu, bisa dikatakan, bisa didakwakan kepada dia ada perbuatan seolah-olah yang dilakukan oleh Chinwei. Salah satu nama dalang dari kenaikan harga minyak goreng sudah ditangkap. Nah, pertanyaan sekarang, kira-kira apa solusi yang bisa kita lakukan agar harga minyak goreng ini tidak semakin naik dan kita tetap bisa makan gorengan yang enak? Nah, teman-teman mungkin punya pendapat dan juga pengetahuan yang lebih mengenai kenaikan harga minyak goreng ini, mungkin boleh taruh di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Adab hari ini hanya di Tempo.co.